SMK Asalam Jatibarang Indramayu patut dijadikan contoh dari sekolah lainnya. Global Expos TV Kabupaten Indramayu, Sekolah Menengah Kejuruan, atau SMK Asalam Jatibarang, yang beralamat di Desa Bulak, nomor 86, Blok Roma RT 001, RW 001, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang telah mempunyai siswa dan siswa sebanyak kurang lebihnya 400 orang, dari kelas 9, 11, dan 12, dari beberapa jurusan, seperti TKJ, TBSM, akuntansi, TKR, serta tenaga pengajar, dan TU sebanyak 30 orang, yang profesional pada Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024, dari beberapa awak media menemui Johari SPDI, selaku Kepala Sekolah SMK Asalam, dengan tujuan berkolaborasi, dan bersinergi untuk dapat menciptakan dan mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan. Saat Kepala Sekolah diwawancarai, kepada Global Expos TV, mengenai pemberian ijazah kepada siswa dan siswinya, semua tidak ada yang tertinggal sudah kami berikan semua kepada siswa yang bersangkutan, dan apabila ada kendala pengambilan ijazah, bisa dengan orang tuanya untuk dapat mengambilnya karena pihak sekolah tidak mau menyimpan ijazah anak yang sudah dinyatakan lulus sekolah, dan khawatir hilang atau rusak di sekolah, katanya. Dan pemberian PIP pun pihak sekolah kami alhamdulillah sudah kami berikan kepada masing-masing yang bersangkutan penerima PIP tersebut, hanya pihak sekolah mengarahkan agar dana PIP itu dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai juklak dan juknis penggunaan dana PIP tersebut, jangan sampai penggunaan dana PIP tidak tepat sasaran, dan Johari SSDI, selaku Kepala Sekolah dengan sangat berhati-hati sekali karena dana PIP dipantau langsung dari pemerintah pusat, agar tidak ada masalah kepada penerimanya, dan seperti penggunaan dana BOS kami selalu terbuka, dan transparan kepada para guru dan TU, juga masyarakat apalagi kami sekolah swasta yang selalu bermandiri dari birokrasi, tapi kami alhamdulillah rasa bersyukur dan cukup, kalau kita mau bicara kurang mah tetap kurang saja, akan tetapi harus bagaimana pemerintah sudah mempunyai batas ukur yang kita butuhkan, dan harapan kami selaku kepala sekolah, mudah anak-anak kami dan para tenaga pendidik kami diberikan kesehatan keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga semoga dari pihak pemerintah agar dapat memberikan jalan yang terbaik untuk menciptakan, dan mencerdaskan anak-anak bangsa, agar dapat berguna bagi agama dan negara, tutup Johari SPDI. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Wakil Pimpinan Redaksi Global Expos TV Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Nono Supriyatno, mengabarkan. Juga sudah ada kesepakatan hitam di atas putih dengan orang tua, sehingga pembiayaan yang berawal berasal dari sekolah juga sudah disepakati dengan orang tua bersama, sehingga itu hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan itu kembali kepada orang tua, karena siswa sejatinya adalah belajar. Baik. Nah, kemudian terkait dengan satu laginya apa tuh Pak? Dana BOS ya. Dana BOS juga ya, terima kasih masukannya. Tinggal nanti kita barangkali ke depan, nanti setelah laporan di tahap atau termin kedua, nanti kita barangkali buat baliho ataupun spanduk apa ya, yang dari masukan akan dibuat. Barangkali itu. Ini Pak, masalah ijazah ini barangkali masyarakat yang sangat membutuhkan seperti apa? Orang tua datang ke sekolah Pak, karena kan dari awal kan kesepakatan orang tua. Nanti silakan orang tua hadir, kemudian dengan mendesak misalnya sebagainya, ijazah itu sudah dikeluarkan seperti itu dan dikasihkan kepada peserta didik. Walaupun tidak mampu untuk membayarnya? Iya, itu nanti kita punya keringanan, punya solusi yang lain. Bisa dihapuskan, bisa juga nanti ada perjanjian dengan orang. Saya kira tidak ada yang sulit Pak, selama kemitraan sekolah dan orang tua itu berjalan dengan baik. Jadi walaupun siswa itu masih ada tunggakan, kalau memang orang tuanya datang
untuk minta kebijakan lalu diambil bisa ya Pak ya. Bisa. Yang penting orang tua sendiri akan bertanggung jawab, Bertanggung jawab. yang sisa kekurangan tersebut. Oh ya gitu. Tidak, saya kira dari sekian tahun tidak ada yang komplain dalam hal ini, karena memang yang penting orang tua hadir, karena yang bertanggung jawab adalah orang tua sejauh Iya, ini. baik. Dan Jadi tentang PIP supaya jangan sampai ada salah paham gitu ya. iya, makanya belajar dari kasus-kasus sebelumnya, selalu berkoordinasi dengan komite dan orang tua. Pasti itu. Karena sebelum pembagian PIP pun itu orang tua kita libatkan. Gitu ya. Ini dapatnya sekian, anak bapak ada sekian yang kurang, dan dijelaskan semuanya. Sehingga orang tua menerima, kemudian ada kwitansi Ada yang kwitansi. dikasihkan. Kalau jumlah siswa yang ditahan kira-kira berapa Pak? Siswa Pak? Ditahan apa itu? Pak? Mengenai, Masih tertahan di sini? Mengenai apa itu? Ijazah. Ijazah. Kalau itu nggak ada sebenarnya Nggak Bapak. Makanya kembalikan ke orang tua tuh. Orang tuanya bagaimana? Ketika orang tuanya tadi tuh, perceraian ini kan kadang susah. Ada yang mengalah tuh Pak. Sehingga ya sekolah juga belum ada solusi akhirnya. Tapi ketika orang tua datang dan memberikan, karena ada tekad anaknya mau keluar, Ada kuliah, anak pertanggungjawaban mau gitu. kerja, ijazah itu pasti akan. gitu ya. Pasti. Masalah ya. Sekolah juga akan Iya, karena buat apa kita nahan itu Pak? Iya. Karena beban sekolah asli. Iya, Kalau hilang bagaimana? khawatir hilang. Itu makanya tahun sebelumnya itu kita kembalikan, kasihkan orang tua. Baik Pak, untuk keterangan kembali lagi mengenai apa namanya PIP yang tadi, apakah benar bahwa dengan adanya siswa yang telah mendapatkan terus belum diberikan? Bukan belum diberikan. Oh iya, begitu. Makanya kita klarifikasi dari orang tua. Ya. Jadi intinya untuk memperingan pembiayaan anak. Jangan sampai dana PIP itu kemudian disalahgunakan untuk keperluan yang lain. Kalau sudah jelas ke sekolah mah itu karena memang untuk sekolah, keperluannya untuk sekolah. Makanya bukan ditahan, harus bahasanya apa ya? Tapi itu untuk pembiayaan sekolah di kelas ini atau di tingkat yang berikutnya, sehingga itu lebih meringankan pembiayaan orang tua. Itu Pak. Jadi dari pihak sekolah seperti itu keinginan pihak sekolah ya. Tujuannya untuk memperingan. Memperingan ya. Dengan catatan persetujuan Dengan dasarnya persetujuan dari orang tua ya, sudah musyawarah. gitu Pak. Jadi Tapi apakah dengan cara seperti itu, Menurut Bapak, ya, dengan cara yang seperti itu, apakah tidak ada apa istilahnya prasangka-prasangka jelek kepada sekolah? kalau prasangka jelek Pak, itu kita tidak bisa lihat dari omongan Pak ya. Sepanjang orang tua komite menyetujui dan ada bukti kwitansinya, berarti itu kita anggap orang tua sepakat dengan obrolan itu. Betul dengan tujuannya sih Tujuan Pak. itu. Andaikan pun tidak sepakat orang tua, banyak tuh yang begitu juga. Ya kita kembalikan ke orang tua dengan dasar, tapi Pak Bu bisa ya untuk kelas 11 lunas lagi seperti yang kelas 1 bisa Pak. Ya sudah selesai. Apakah tidak ada cara lain? Ini kan sekolah sudah mencapai berapa? 400 ya? 400 siswa ya, dengan apa istilahnya powernya sudah lumayan kan? Apakah akan tidak akan mengganggu? Saya akan bertanya balik Pak, begini Pak, sekolah swasta itu bukan sekolah negeri, pembiayaan itu cuma hanya satu, yaitu dengan orang tua. Sedangkan pembukuan kita itu hampir 40% dalam 1 tahun itu masih bentuk piutang. Menurut Bapak bagaimana solusi? Kan begitu Pak, maksudnya mah piutang ini 40%, harus 100% itu sehingga kita punya utang, Ya. baik untuk menjahit, baik untuk dan sebagainya. Kita nggak punya solusi Pak. Makanya dengan orang tua itu benar-benar partner harus. Tapi dengan kontribusi orang tua, persetujuan itu merupakan sebuah anugerah bagi kita Pak. Ya, Itu. ini kan tanggapan atau pemasukan dari masyarakat ya. Iya. Bapak sebagai kepala sekolah